Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal sumatif atau ulangan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah. Bab yang pertama yaitu Manusia dan Perubahan, bagian C yaitu pada bagian globalisasi. Kurikulumnya adalah kurikulum merdeka dan kita akan bahas secara lengkap. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Bagian yang A, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Soal yang pertama, proses pengglobalan atau sebuah proses yang berlangsung meliputi seluruh dunia disebut titik-titik. Pilihannya adalah A, perubahan sosial, B, globalisasi, C, westernisasi, dan D, modernisasi. Jawabannya adalah yang B, yaitu globalisasi. Soal yang kedua. Globalisasi klasik merupakan periode titik-titik. Pilihannya adalah A, globalisasi awal, B, globalisasi menengah, C, globalisasi modern, dan D, globalisasi mutakhir. Maka jawaban yang tepat adalah A, yaitu globalisasi awal. Soal yang ketiga. Dampak negatif dari pengaruh globalisasi bagi para remaja yang harus dihindari adalah titik-titik. Pilihannya adalah A, kebiasaan nonton TV, B, seringnya mengakses informasi, C, belajar dari keberhasilan bangsa lain, dan D, mengikuti pola hidup bangsa asing. Jawabannya adalah yang D, yaitu mengikuti pola hidup bangsa asing. Soal yang keempat. Globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendua sehingga menghubungkan antara peristiwa di satu lokasi dengan lokasi lainnya. Hal ini berarti pada globalisasi menghilangkan titik-titik. Pilihannya adalah A, struktur sosial, B, budaya umum, C, batas wilayah, dan D, peran negara. Jawabannya adalah yang C, yaitu batas wilayah. Soal yang merebaknya restoran cepat saji dan merebaknya drama film Korea merupakan kondisi globalisasi pada aspek titik-titik. Pilihannya A, kebudayaan, B, sosial, C, ekonomi, dan D, pendidikan. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu kebudayaan. Soal yang keenam. Pengembangan kendaraan listrik atau pengembangan startup atau perusahaan rintisan digital merupakan kondisi globalisasi pada aspek titik-titik. Pilihannya adalah A, kebudayaan, B, politik dan hukum, C, ilmu pengetahuan dan teknologi, D, ekonomi. Jawabannya adalah C, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Soal nomor 7. Terjadinya globalisasi dapat mengakibatkan berbagai warisan budaya Nusantara seperti bahasa daerah, kesenian daerah, dan upacara adat menjadi semakin titik-titik. Pilihannya A, dikembangkan, B, ditinggalkan, C, diperhatikan, dan D, dicari. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu ditinggalkan. Soal nomor 8. Globalisasi dapat memberikan dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak positif globalisasi adalah titik-titik. Pilihannya A, budaya lokal memudar, B, individualisme semakin tinggi, C, terjadinya pencemaran lingkungan,
dan D. Arus informasi semakin terbuka. Maka jawaban yang tepat adalah D. Arus informasi semakin terbuka. Soal nomor 9. Munculnya pasar bebas di negara Asia Tenggara atau yang kita kenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA merupakan contoh globalisasi di bidang titik-titik. Pilihannya A. Budaya, B. Ekonomi, C. Sosial, dan D. Politik. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu ekonomi. Soal nomor 10. Pada dasarnya, globalisasi adalah penyatuan masyarakat dunia dalam satu jaringan. Kondisi tersebut yang menyebabkan seluruh masyarakat di dunia menjadi satu komunitas. Hal ini karena didorong oleh perkembangan titik-titik. Pilihannya A. Agama, B. Budaya, C. Teknologi, dan D. Politik. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu teknologi. Soal nomor 11. Agar bangsa Indonesia tidak ketinggalan pada era globalisasi, hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah titik-titik. Pilihannya adalah A. Menutup diri dari bangsa lain, B. Penguasaan berbagai iptek, C. Menyesuaikan diri dengan keadaan, dan D. Membuka seluas-luasnya terhadap dunia luar. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu penguasaan berbagai iptek. Soal nomor 12. Perdagangan bebas adalah salah satu globalisasi dalam bidang titik-titik. Pilihannya A. Iptek, B. Komunikasi, C. Transportasi, dan D. Ekonomi. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu ekonomi. Soal nomor 13. Sebagai seorang pelajar, sebaiknya menyikapi perubahan sosial dan globalisasi dengan cara titik-titik. Pilihannya A. A priori terhadap segala bentuk perubahan, B. Menerima setiap perubahan tanpa kecuali, C. Masa bodoh pada setiap perubahan, D. Kritis dan terbuka dengan menyaring segala bentuk perubahan. Maka jawabannya adalah yang D. Kritis dan terbuka dengan menyaring segala bentuk perubahan. 14. Di bawah ini adalah dampak negatif dari adanya globalisasi kecuali titik-titik. Pilihannya adalah A. Perilaku individualis, B. Pencemaran lingkungan, C. Memudarnya budaya lokal bangsa, dan D. Terbukanya informasi, efisiensi, dan efektivitas. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu terbukanya informasi, efisiensi, dan efektivitas. Soal nomor 15. Luhurnya nilai dan semangat kekeluargaan serta musyawarah mufakat di lembaga perwakilan rakyat merupakan salah satu indikasi dampak negatif globalisasi dalam bidang titik-titik. Pilihannya A. Politik, B. Ekonomi, C. Iptek, dan D. Komunikasi. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu politik. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran soal ulangan IPS kelas 9 bab yang pertama bagian C kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.